Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Noprianus Mali, NIM 2019-01-2023. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi jenis-jenis peralatan kerja bangku. Yang pertama, ragum atau vis. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai, dan lain sebagainya. Dengan memutar tangkai handle ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka atau melepaskan benda kerja yang sedang dikerjakan. Bibir mulut ragum harus dijaga, jangan sampai rusak akibat terpahat, terkikir, dan sebagainya. Memilih tinggi ragum yang sesuai. Cara memilih ragum yang sesuai dengan tinggi badan Anda. Yang kedua, gergaji besi. Gergaji besi digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran atau alloy dan baja dengan kadar karbon rendah, yaitu logam lunak. Yang ketiga, penitik atau central punch. Peruncing biasanya digunakan dengan hammer untuk membuat titik atau tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Titik tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. Selanjutnya ada penggores atau scriber. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja, seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Proses menggunakan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Hal ini digunakan untuk mengganti pensil atau tinta garis, karena tanda sulit dilihat, mudah dihapus, dan tidak akurat dengan garis yang tipis dan semi permanen. Penggores atau scriber terbuat dari baja cor yang telah mengeras yang diasah dengan sudut 30 derajat sampai 40 derajat. Selanjutnya, kikir rata satu atau tunggal. Kikir rata tunggal digunakan untuk menyelesaikan permukaan pipa secara rapi. Selanjutnya, kikir rata dua sisi. Kikir rata dua sisi digunakan untuk meratakan bagian benda kerja setelah dipotong menggunakan gergaji besi atau gerinda dan juga dipahat. Selanjutnya, kikir bulat. Kikir bulat umumnya digunakan untuk memperbesar lubang-lubang atau permukaan file bercengkung kecil. Tangkai tap berfungsi untuk menahan tap dengan kuat untuk Perkenalkan, saya Muhammad Haris Setiawan, NIM 2020012002 dari kelompok 2A, kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Sayatan-sayatan pada proses pekerjaan ini sangatlah lembut, seperti serbuk. Perlu diketahui bahwa kegiatan mengikir bukan hanya meratakan dan menghaluskan sebuah permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu, melainkan juga harus tercapai kesejajaran dan kesikuan. Posisi tubuh selama mengikir berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Gerakan badan dan kaki, posisi badan berdiri tegak dan perlahan-lahan condong maju selama gerak pengikiran. Kaki sebelah kanan tetap lurus, pandangan lurus selalu ditujukan pada benda kerja. Adapun macam-macam pengikiran menurut tingkat kekerasan yang dihasilkan. 1. Pengikiran kasar. Proses pengikiran kasar menghasilkan kekasaran permukaan yang paling kasar. Pengikiran kasar biasanya digunakan untuk mengurangi dimensi benda kerja secara besar-besaran. Roughing. Proses pengikiran ini menggunakan kikir kasar. 2. Pengikiran menengah kasar. Proses pengikiran menengah kasar merupakan proses pengikiran yang menghasilkan kekerasan permukaan antara kasar dan halus atau tengah-tengah.
Pengikiran ini digunakan ketika benda kerja hampir mendekati ukuran yang diinginkan. Jenis kikir yang digunakan pada pengikiran ini memiliki bilah yang tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus atau tengah-tengah. 3. Pengikiran halus. Proses pengikiran halus menghasilkan kekasaran permukaan yang paling halus. Pengikiran ini biasanya digunakan untuk finishing. Proses pengikiran halus menggunakan kikir halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam proses pengikiran. 1. Pengikiran rata atau lurus. Proses pengikiran lurus digunakan untuk mengikir lurus atau flat. Jenis pengikiran ini menggunakan kikir lurus atau rata. 2. Pengikiran persegi. Proses pengikiran persegi digunakan untuk mengikir lubang berbentuk persegi. Selain itu, proses pengikiran persegi juga digunakan untuk mengikir alur atau celah yang memiliki sudut 90 derajat. Pengikiran persegi menggunakan kikir berpenampang persegi. 3. Pengikiran bulat. Proses pengikiran bulat digunakan untuk mengikir lubang lingkaran atau cekungan. Pengikiran bulat menggunakan kikir berpenampang lingkaran. 4. Pengikiran setengah bulat. Proses pengikiran setengah bulat digunakan untuk mengikir bentuk-bentuk melengkung atau cekungan. Selain itu, proses pengikiran ini juga bisa digunakan untuk mengikir celah bersudut kecil. Proses pengikiran setengah bulat menggunakan kikir berpenampang setengah lingkaran. 5. Pengikiran segitiga. Proses pengikiran segitiga digunakan untuk mengikir bentuk-bentuk dengan sudut 60 derajat. Proses pengikiran ini menggunakan kikir berpenampang segitiga. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Prayogo Trihandono, NIM 20200120115 dari kelas Teknik Industri A dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses gergaji atau sewing. Proses gergaji adalah proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi yang berjarak sempit yang disebut mata gergaji. Proses ini digunakan untuk memisahkan benda kerja menjadi dua atau lebih potongan atau untuk memotong bagian yang tidak diinginkan dari suatu komponen. Proses ini sering disebut pekerjaan cut-off. Menggergaji adalah proses manufaktur yang penting. Pada dasarnya, menggergaji adalah proses yang sederhana di mana ketika pisau bergerak melewati benda kerja, setiap gigi melakukan sayatan. Penggergajian dianggap sebagai proses pekerjaan sekunder. Gergaji banyak digunakan untuk memotong benda kerja sebagai persiapan untuk pekerjaan manufaktur lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan jenis gergaji baru dan bahan pisau yang lebih baik membuat proses penggergajian logam jauh lebih efektif, serbaguna, dan ekonomis. Dalam banyak kasus, bensau sekarang digunakan sebagai alat utama untuk membentuk bagian-bagian logam tertentu. Ketika mesin gergaji dan pisau yang digunakan tepat, menggergaji adalah salah satu cara yang paling ekonomis untuk memotong logam. Potongan gergaji sempit dan relatif sedikit tatal yang diproduksi. Ketika bensau digunakan untuk memotong kontur berbentuk kompleks, hanya sebagian kecil dari logam yang terbuang dalam bentuk tatal atau chip. Jenis pemotongan gergaji dapat terus-menerus menggunakan gergaji pita atau putar atau bolak-balik. Jenis penggergajian berdasarkan tenaga yang digunakan. Yang pertama, penggergajian dengan tenaga manusia menggunakan gergaji tangan, dan penggergajian dengan tenaga mesin menggunakan gergaji mesin. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Salam.